Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Restuti Cahyani dengan NIM 30266 ingin mempresentasikan tugas e-commerce. Nah, langsung saja di sini terdapat 3 topik untuk dibahas, yaitu yang pertama filosofi peranan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan, yang kedua digital marketing pada sektor B2B dan B2C, dan yang ketiga web advertising. Langsung saja, yang pertama filosofi peranan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan. Nah, seringkali ketika kita mendengar kata e-commerce, banyak orang-orang pasti berpikiran bahwa menjual produk secara online. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena di sini terdapat main filosofi pada e-commerce. Nah, e-commerce ini tidak hanya menjual produk dan jasa pada internet, dan hal ini dibuktikan pada 2 titik ekstrim. Nah, titik ekstrim yang pertama langsung kita bahas pada slide selanjutnya, yaitu e-commerce follows or mimics how business is performed, yang menjadikan e-commerce ini menjadi follower pada sistem bisnis konvensional yang mana akan disesuaikan dengan sistem elektronik. Misalnya adalah yang pertama pasar tradisional yang sering kita ketahui, nah yaitu pertemuan antara pedagang dan pembeli secara langsung, dan sekarang dapat disesuaikan menjadi pasar virtual yang bisa melalui alat elektronik dan mobile app. Lalu yang kedua, di saat kita membeli pada pasar konvensional atau tradisional, kita sering menggunakan uang kertas, namun sekarang dapat melakukannya dengan uang digital, seiring e-commerce itu berkembang. Lalu yang ketiga, sebagai bukti atas kepemilikan atau pembelian suatu barang, saat ini dari tanda tangan atau paraf secara langsung dapat beralih menjadi tanda tangan digital. Lalu dan yang keempat, produk semacam dokumen, gambar, audio, video, sekarang tuh dapat berubah menjadi produk digital yang pengirimannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu selanjutnya titik ekstrim yang kedua, e-commerce transforms the way business is performed, yang menjadikan adanya new rules of the game atau peraturan baru pada bisnis e-commerce ini. Nah, misalnya yang pertama, mekanisme pasar bebas, yaitu free market, yang telah menjadi kenyataan pada kehidupan sehari-hari berkat adanya digitalisasi ini. Lalu yang kedua, aset fisik, yaitu mudah untuk digandakan. Lalu yang ketiga, pepatah you don't have to become big, yang artinya tidak diperlukan modal yang cukup besar untuk membangun bisnis ini karena tidak perlu merancang tempat usaha, biaya fasilitas, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, prosumers, yaitu individu dapat beralih dari konsumen ke produsen dan sebaliknya dengan waktu yang relatif. Nah, 2 buah titik ekstrim ini selain membentuk sebuah spektrum fungsi e-commerce itu tadi, secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana sebuah dunia baru dengan cara-cara atau mekanisme pertukaran barang atau jasa yang sama sekali baru telah terbentuk melalui elektronik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2, yaitu strategi digital marketing pada B2B dan B2C. Yang pertama, kita akan membahas strategi digital marketing B2B, yaitu business to business. Sesuai dengan namanya, pada hal ini lebih memfokuskan penawaran produk atau jasa mereka pada bisnis lain. Nah, berikut adalah beberapa strateginya. Yang pertama, riset dan penargetan demografis. Nah, strategi ini memerlukan riset untuk mengetahui target pasar yang selanjutnya akan membuat keputusan yang lebih berdasar pada pemilik bisnis. Lalu yang kedua, website yang efektif. Nah, hal ini akan memberi pengalaman para bisnis yang lain untuk melihat website yang menarik. Lalu yang ketiga, email marketing. Dengan email ini dapat berkomunikasi langsung dengan bisnis pemilik yang secara sukarela mendaftarkan email mereka pada website. Yang keempat, content marketing sebagai pemahaman produk yang ditawarkan kepada bisnis pemilik dan mempermudah untuk mengenai target pasar. Lalu yang kelima, search engine optimization, yaitu menempatkan konten pada posisi teratas yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh bisnis pemilik. Dan yang keenam, social media marketing untuk meraih pengikut dan menampilkan profil produk dengan menarik dan mudah dipahami. Nah, itu dari P2P. Selanjutnya kita akan membahas strategi digital marketing pada B2C, yaitu business to consumer, yang mana berfokus pada menawarkan produk pada konsumen untuk memperoleh jaringan dan pengikut yang luas. Yang pertama, menyediakan tawaran gratis di setiap pembelian, dapat memberikan nilai lebih pada produk yang akan dijual. Dengan kata lain, orang-orang itu mengetahui mereka bisa mendapatkan
mendapatkan ekstra hadiah tanpa mengeluarkan uang yang lebih. Lalu yang kedua, program membership dapat menambah interaksi konsumen dengan bisnis yang dijalani dan dapat menambah level interaksi di setiap level membership. Yang ketiga, membangun relasi micro influencer, yaitu biasanya akan membuat orang-orang berpikir untuk membeli barang yang dipakai juga oleh para influencer yang mereka ikuti. Lalu yang keempat, investasi pada mobile first marketing. Ini lebih pada UE or UX yang akan memberi pengalaman baik pada konsumen ketika mengunjungi mobile app. Nah, selanjutnya kita melihat perbedaan dan persamaan dari strategi digital marketing B2B dan B2C ini. Nah, perbedaan pertama, pada B2B ini target pasar berfokus pada perhatian para perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa dari bisnis pertama. Sedangkan B2C berfokus untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, B2B ini lebih menyasar pada pelaku bisnis lainnya, sedangkan B2C menyasar pada konsumen. Yang kedua, strategi yang dilakukan B2B ini lebih kepada basis kepercayaan karena akan meningkatkan relasi antara kedua pihak bisnis tersebut. Nah, sedangkan pada B2C lebih pada marketing yang mana bertujuan untuk menambah audiens dan pengikut. Nah, lalu yang ketiga, B2B membutuhkan platform yang detail, mengingat produk yang ditawarkan akan dilihat oleh bisnis lain yang membutuhkan informasi lebih dan deskripsi yang detail untuk kepercayaan mereka. Sedangkan pada B2C lebih mengutamakan konten sosial media yang menarik. Dan yang keempat, B2B ini fokus pada industri yang menjadi proses dari perubahan dan pembuatan produk, sedangkan B2C ini fokus pada customer centric, yaitu pada keinginan konsumen dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lanjut, pada persamaan ialah dalam pembuatan konten yang detail, penyebaran informasi yang luas, monitoring sebagai evaluasi. Dan oleh karena itu, pada dasarnya anggaran promosi di suatu perusahaan itu akan besar di awal dan akan menyusut setelah adanya gerobakan di awal. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada contoh perusahaan yang menerapkan B2B dan B2C. Nah, dari B2B ini ada e-commerce bernama Ralali. Nah, e-commerce ini menyediakan peralatan, rencana konstruksi, suplai makanan kantor, hingga packaging untuk memenuhi dan menunjang bisnis lain yang bekerjasama dengan Ralali. Lalu dari B2C, yaitu ada Sosiola, yaitu e-commerce dari kosmetik yang tidak hanya menjual kosmetik saja, tetapi memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen juga, atau customer centric. Oke, kita akan lanjut pada nomor 3, yaitu web advertising. Nah, web advertising ini adalah segala bentuk pemasaran berbasis internet yang meliputi email campaign, aktivitas sosial media, situs web, dan lainnya. Tetapi yang sering dilakukan adalah pay per click dan display advertising. Jadi ketika kita melihat adanya tanda iklan pada Google ataupun Instagram. Nah, mengapa sih kita memerlukan web advertising ini? Nah, kita akan melihat beberapa keuntungan dari web advertising. Yang pertama, harga lebih terjangkau, lalu menjangkau lebih banyak jaringan. Yang ketiga, dapat mengukur kesuksesan dan kegagalan secara transparan. Yang keempat, tepat sasaran. Yang kelima, kecepatan. Dan yang keenam, berbagai jenis ragam format iklan. Lalu agar pelanggan tertarik dengan iklan yang kita pasang, yang pertama, kita harus memberi informasi yang jelas melalui gambar dan deskripsi produk. Lalu yang kedua, sering mengunggah konten dan mengiklankannya secara rutin. Lalu yang ketiga, memberikan promo pada waktu tertentu. Yang keempat, menyantumkan testimoni pelanggan iklan berupa video atau visualisasi dari produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, menggait influencer yang banyak diikuti oleh banyak orang. Nah, contoh web advertising ini yang pertama, display ads, merupakan jenis iklan visual yang muncul di website lain yang berhubungan dengan konten atau layanan yang sama seperti pop-up yang sering muncul pada web tertentu. Lalu yang kedua, social media ads, yaitu iklan dengan membagikan postingan pada sosial media atau bekerjasama dengan influencer sosmed. Lalu yang ketiga, SEO marketing, yaitu adanya fitur pay per click yang membuat nama bisnis akan menjadi pencarian teratas atau yang sering muncul. Yang keempat, native marketing, biasanya ditemukan pada artikel atau konten yang memberi kesadaran dan edukasi pada produk yang ditawarkan. Dan yang kelima, video ads, biasanya iklan berupa video yang sering muncul seperti pada YouTube, Facebook, Instagram, dan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.